Kabar pertama terkait imigrasi Yahudi ke Israel. Ratusan Yahudi dari Ethiopia datang ke wilayah Palestina terjajah. Kegiatan ini sehubungan dengan agenda khusus dengan nama membentuk Israel. Agenda ini masuk dalam proyek mendatangkan 2.000 Yahudi Ethiopia ke tanah Palestina. Berikut berita selengkapnya. Sumber-sumber media Ibrani menyebutkan ratusan orang Yahudi asal Ethiopia telah tiba di Tel Aviv pada Kamis 3 Desember 2020 kemarin. Seperti yang dilansir dari laman situs qudspress.com Kamis 3 Desember 2020. Orang-orang Yahudi itu datang di bawah agenda penjajah Israel yang diberi nama membentuk Israel. Stasiun TV berbahasa Ibrani, Channel 12 melansir, para pendatang Yahudi ini disambut oleh Perdana Menteri Penjajah Israel, Benyamin Netanyahu, Benny Gantz, dan Menteri Imigrasi dan Penyerapan Penjajah Israel, Nina Tamanu-Sata. Nina Tamanu-Sata merupakan Yahudi yang juga berasal dari Ethiopia dan sekaligus pengawas operasi khusus tersebut. Channel ini menyebutkan, migrasi Yahudi Afrika itu datang dengan menumpang 2 pesawat yang disewa oleh Badan Organisasi Yahudi. 2 pesawat ini mendarat di Bandara Ben Gurion dekat Tel Aviv. Mereka yang tiba di Palestina 48 ini akan menjalani karantina kesehatan sebelum dipindahkan ke wilayah lainnya di Palestina terjajah. Otoritas penjajah Israel pada Oktober 2020 kemarin telah menyepakati sebuah keputusan untuk mendatangkan Yahudi ke Israel. Dimulai dengan gelombang pertama sebanyak 2.000 Yahudi asal Ethiopia. Beranjak ke kabar selanjutnya, Majelis Umum PBB menggelar sidang ke-75 di New York, markas PBB. Dalam sidang tersebut, diadopsi resolusi-resolusi terkait permasalahan Palestina. Resolusi ini mencakup kewajiban penjajah Israel untuk mengembalikan warga Palestina ke tanah airnya sendiri. PBB menyetujui resolusi baru terkait permasalahan Palestina dan dataran tinggi Golan. Resolusi baru tersebut diadopsi oleh mayoritas negara anggota Majelis Umum PBB. Dalam voting terkait resolusi ini tercatat 88 negara anggota mendukung, 9 negara menolak, dan 62 negara abstain. Adapun tema-tema resolusi yang diadopsi adalah sebagai berikut. Pertama, penyelesaian permasalahan Palestina dengan cara-cara damai. Kedua, membuat program informasi khusus terkait Palestina yang dilaksanakan oleh Bidang Urusan Informasi Sekretaris Jenderal PBB. Ketiga, membentuk Komite Khusus Pelaksana Hak-Hak Permanen Bangsa Palestina. Keempat, Divisi Hak-Hak Palestina di Sekretaris Jenderal PBB. Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-75, Volkan Bozkir, mengatakan bahwa keamanan dan stabilitas di daerah Timur Tengah tidak akan pernah terwujud tanpa perdamaian yang adil dan permanen serta menyeluruh antara orang-orang penjajah Israel dan orang-orang Palestina. Volkan menekankan bahwa ketika membela keadilan, saat itu pula harus menghormati hak-hak bersejarah dan internasional bangsa Palestina. Resolusi-resolusi tersebut mencakup kewajiban penjajah Israel untuk mengembalikan jutaan penduduk Palestina ke tanah kelahirannya. Duta Besar Penjajah Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menilai resolusi-resolusi itu memaksa penjajah Israel menyerahkan kedaulatan kepada Palestina. Gilad Erdan menegaskan bahwa keputusan itu tidak dapat diterima dan tidak akan memberikan tanah Palestina terjajah kepada pemiliknya. Beralih ke kabar selanjutnya. Penjajah Israel menutup kasus penembakan yang dilakukan oleh polisi Israel terhadap anak Palestina. Korban bernama Malik Isa ini ditembak oleh penjajah Israel saat pulang dari sekolahnya. Tembakan mengenai bagian mata sehingga mata kiri korban harus diangkat. Situs Anadolu Turki, aa.com.tr, Kamis 3 Desember 2020 kemarin memberitakan penjajah Israel menutup penyelidikan terhadap korban luka seorang anak Palestina yang ditembak matanya dengan peluru berlapis karet oleh polisi penjajah Israel.
Penembakan tersebut menyebabkan diangkatnya mata kiri sang korban. Situs berita penjajah Israel, Walla, pada Kamis 3 Desember 2020 melansir, Unit Investigasi Kepolisian Penjajah Israel di Kementerian Hukum Penjajah Israel menutup penyelidikan kasus anak berusia 9 tahun yang bernama Malik Isa, 9 tahun. Malik berasal dari kota Isawiyah, timur Al-Quds. Situs tersebut melaporkan, kasus telah ditutup sehingga tidak ada tuduhan apapun terhadap aparat Israel yang tengah bertugas di dalam kejadian di kota Isawiyah beberapa waktu lalu. Sebuah peluru berlapis karet bersarang di bagian mata kiri Malik setelah ia diberondong peluru oleh aparat penjajah Israel saat perjalanan pulang dari sekolah. Hingga berita ini dirilis, pihak keluarga Malik belum memberikan respon terkait keputusan rasis ini. Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam program Kabar Palestina Terkini. Saya Khairul Afandi, mewakili kru KNV TV yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.